Selamat datang kembali di channel Anime Zone. One Piece Final Saga telah dimulai dan kemenangan kelompok topi jerami atas kedua Yonko, Kaido, dan Big Mom berhasil mempengaruhi banyak hal di lautan, termasuk bounty dari masing-masing anggota. Mereka mendapatkan bounty terbaru bukan hanya karena kekuatan tetapi juga seberapa berbahaya karakter tersebut dalam menimbulkan ancaman. Yap, akhir Cita Wano merubah drastis bounty para karakter utama One Piece ini. Seberapa banyak perubahan bounty mereka, lalu apa yang mendasari perubahan tersebut menjadi masuk akal? Berikut kita akan membahasnya di sini. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Chopper 1000 Belly. Pada dasarnya, Chopper tidak terlalu banyak terlibat pertarungan ketika di Onigashima. Bahkan, ia juga tak memiliki lawan duel 1 lawan 1 seperti pada cerita-cerita sebelumnya. Namun, kemampuan medis Chopper sempat mewujudkan Queen Sang All Stars. Sayangnya, berdasarkan informasi di chapter 1058, diketahui bahwa nilai bounty Chopper naik lagi-lagi tidak terlalu signifikan. Nilai terbaru hanya 1000 belly, yang tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah dunia benar-benar memandang rendah Chopper. Namun, nilai bounty telah meningkat 10 kali lipat dari 100 belly sebelumnya. Chopper diketahui hanya bertarung sekali melawan Queen, namun jumlah ini masih terlalu kecil dibandingkan perannya sebagai tim medis utama dalam pertempuran tersebut. Nami 360 juta berry. Nami adalah salah satu dari 3 kru bajak laut topi jerami terlemah. Namun, bukan berarti dia bisa dianggap remeh saat berhadapan dengan musuh. Nami pernah menjadi kucing pencuri dan pernah menjadi bawahan bajak laut Arlong yang memberinya sedikit kemampuan bertarung. Kemampuan ini sering digunakan oleh Nami dalam berbagai pertempuran. Kemampuan Nami meningkat setelah dia memiliki salah satu homies Big Mom, yaitu Zeus. Tampaknya bounty 360 juta belly cocok untuk Nami yang saat ini tergabung di salah satu Yonko terbaru. Brook 380 juta belly. Brook merupakan salah satu karakter paling berpengaruh di Whole Cake Island, di mana Big Mom sendiri sangat menyukai Brook. Ia juga mampu menandingi kekuatan Big Mom meski hanya sebentar. Selama pertempuran di Onigashima, Brook tampaknya tidak banyak bertarung selain membantu yang lain membuka jalan bagi Luffy ke atap. Meski begitu, kontribusi ini cukup membantu kru topi jerami memenangkan pertempuran. Dan jika tidak ada Brook, mungkin Robin akan ditangkap oleh CP0. Nilai bounty 380 juta berry sangat cocok untuk Brook yang berperan penting dalam pertempuran ini. Franky 400 juta berry. Franky adalah salah satu kru topi jerami terkuat setelah Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei. Puncak pertempuran Franky sendiri adalah saat dia bertarung melawan Sasaki. Salah satu anggota Flying Six sudah cukup membuat Franky kesulitan sebelum Sasaki dikalahkan. Beberapa fans merasa pertarungan Franky kurang epik, tidak seperti di Arc Dressrosa. Namun terlepas dari itu, kontribusi Franky selama pertempuran juga cukup besar. Bounty terbaru Franky dikabarkan menyentuh 400 juta belly. Usopp 500 juta belly. Penembak jitu dari bajak laut topi jerami, Usopp adalah anggota awal kru di mana ia bergabung saat Arc Dressa Sirup. Tapi seiring berjalannya waktu, Usopp menunjukkan peningkatan kekuatannya dalam hal persenjataan dan pada saat yang sama juga dalam hal tembakan yang tepat sasaran. Selama di Onigashima, Usopp tidak terlalu banyak bertarung seperti Nami dan yang lain. Dia hanya berlari dari satu lantai ke lantai yang lain bersama Otama untuk memberikan Kibidango. Meski begitu, Usopp juga yang kemudian menyelamatkan nyawa Kikunojo dan juga Kinemon yang terluka parah di pertarungan sebelumnya. Bounty Usopp mencapai 500 juta belly. Nico Robin 939 juta berry.
Sebuah angka yang tidak terlalu besar jika melihat siapa Nico Robin sebenarnya. Pertarungan melawan Black Maria menjadi momen pembuktian kekuatannya yang meningkat drastis. Pada dasarnya, kekuatan Robin sangat bisa diperhitungkan sebagai petarung. Namun pemerintah dunia lebih melihat Robin sebagai ancaman karena pengetahuannya tentang poneglyph dan sebagainya. Bukan ancaman sebagai petarung seperti kebanyakan bajak laut brutal lainnya. Dan berdasarkan informasi yang ada, bounty Nico Robin kini sudah hampir menyentuh 1 miliar belly, yaitu 939 juta belly. Perlu diingat, Robin selalu mengalami kenaikan bounty yang signifikan, dikarenakan pemerintah dunia semakin takut dengan keberadaannya mengungkap segala fakta dan dilindungi oleh kelompok Tobi Jerami yang merupakan kelompok Yonko saat ini. Vinsmoke Sanji 1 miliar 32 juta belly. Sanji adalah salah satu dari 3 monster di kru topi jerami selain Zoro dan Luffy. Sepanjang pertempuran Onigashima, ada banyak momen epik yang terjadi, terutama untuk sosok seperti Sanji. Contohnya, bagaimana Sanji berhasil membangkitkan kekuatan luar biasa dalam dirinya berkat Red Sweet yang sebelumnya digunakan. Efeknya, dia bisa bertarung melawan Queen. Queen sendiri merupakan sosok terkuat kedua di kelompok bajak laut Beast. Namun sayangnya, hal tersebut ternyata tidak cukup untuk meningkatkan bounty Sanji, di mana Jinbei memiliki bounty yang sedikit lebih besar. Jinbei 1,1 miliar berry. Jinbei adalah kru topi jerami terbaru yang memiliki impian untuk menciptakan perdamaian sekaligus mengakhiri permusuhan antara manusia ikan dan manusia. Selain itu, ia juga berjanji untuk mengikuti Luffy dan membantunya mewujudkan mimpinya menjadi raja bajak laut. Meskipun pada awalnya Jinbei mungkin hanya ingin melunasi hutang yang dia buat kepada Ace sebelum dia meninggal, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa janji kepada Ace bukan sekedar itu saja. Ia melihat Luffy sebagai sosok yang mampu mewujudkan kedamaian di lautan. Hal itu terungkap setelah ia bertarung dengan salah satu Tobiropo, Wiswu, yang merupakan mantan anggota Cyberpol. Menariknya, pertarungan mereka juga yang menjadi awal terungkapnya buah iblis nikah yang selama ini dianggap sebagai Gomu Gomu no Mi. Sebagai mantan Shibukai dan petarung utama bajak laut topi jerami, pemerintah dunia memberikan bounty sebesar 1,1 miliar berry kepada Jinbei karena kekuatan serta ancaman yang bisa diberikan. Roronoa Zoro 1 miliar 101 juta belly. Zoro adalah tangan kanan Luffy dengan kekuatan besar. Bounty Zoro sendiri juga meningkat cukup tinggi setelah Aqua no saat ini. Pasalnya, Zoro mampu berhadapan langsung dengan Kaido dan juga Big Mom. Bahkan ia sempat membuat bekas luka permanen di tubuh Kaido, di mana luka tersebut merupakan satu-satunya bekas luka setelah serangan Kozuki Oden. Beberapa aksi keren lainnya adalah ketika ia mampu menahan serangan dahsyat penghancur samudra milik kedua Yonko Kaido dan Big Mom. Yap, meskipun efek dari serangan tersebut membuatnya harus menepi terlebih dahulu. Namun yang jelas, alasan terkuat Zoro mendapatkan bounty 1,1 miliar berry adalah karena Zoro mampu mengalahkan tangan kanan Kaido, yaitu King yang merupakan bagian dari ras Lunarian. Monkey D. Luffy 3 miliar belly. Bounty Luffy sebelumnya adalah 1,5 miliar belly. Nilai yang fantastis dan nilai bounty tertinggi jika melihat rekan supernovanya yang lain. Para fans sudah lama memprediksi bahwa Luffy adalah orang yang akan mengalami kenaikan bounty secara signifikan. Apalagi Luffy berhasil mengalahkan makhluk paling kuat di dunia dan bajak laut paling mahal dengan bounty 4 miliar berry. Di chapter kemarin, terungkap bahwa bounty Luffy sekarang adalah 3 miliar berry. Angka yang cukup besar dan hampir sama dengan angka milik Shanks. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang urutan bounty kru topi jerami dari terkecil hingga terbesar. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.